Bapak Ibu, saudara sekalian, bisa dikatakan bahwa puncak acara dari kegiatan puja bakti itu adalah Dhamma Desana. Kenapa? Coba kita perhatikan. Kalau kita ngajak teman kita yang beragama Buddha untuk sama-sama ke wihara, mereka pasti akan bertanya, siapa yang ceramah? Yang ceramah si ini gak mau bikin ngantuk ceramahnya. Yang ceramah si itu gak mau, ceramahnya bulet-bulet gak jelas. Yang ceramah si ini, ayo kita berangkat, ceramahnya menarik. Itu kan yang sering terjadi. Nah Bapak Ibu sekalian, sebenarnya secara Dhamma, siapapun yang membabarkan Dhamma, pada saat kita mendengarkan Dhamma, cobalah perhatikan. Adakah 5 manfaat ini bisa kita dapatkan? Apa 5 manfaat itu? Dalam Dhamma Sawana Sutta dari kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 5, Sang Buddha menjelaskan, pada saat seseorang mendengarkan Dhamma, ada 5 manfaat, 5 keuntungan, 5 berkah yang bisa dia dapatkan. Apa itu? 1. Asutang sunati. Mendengar yang belum pernah dia dengar. Jadi ketika kita datang untuk mendengarkan Dhamma, yang pertama adalah bertambahnya wawasan, pengetahuan kita tentang ajaran Sang Buddha. Baru saya naikin gas saya. Mesinnya udah mulai panas, mic-nya mati. Bertambahnya wawasan pengetahuan kita tentang ajaran Sang Buddha. Harus kita akui Bapak Ibu sekalian, kita ini sebagai umat Buddha minim literasi. Ya kan? Jarang kita ini membaca buku-buku Dhamma. Perlu bukti? Siapa di sini yang nggak punya buku kitab suci Dhammapada? Ada yang nggak punya? Ada yang nggak punya buku kitab suci Dhammapada? Nggak ada yang angkat tangan, cuma 1 orang. Nanti minta sama pengurus, pasti ada stoknya. Berarti banyak yang punya ya. Pertanyaan lagi, rutinkah dibaca? Ya, jadi harus kita akui kita ini sebagai umat Buddha sangat minim literasi, sangat minim membaca buku Dhamma. Oke, kalau kita memang jarang membaca buku-buku Dhamma, maka yang perlu kita lakukan untuk menambah wawasan pengetahuan kita tentang ajaran Sang Buddha adalah sering mendengarkan Dhamma. Kan sekarang hampir berbagai media sosial yang ada di dalam genggaman tangan kita, tinggal klik kita langsung bisa mendengarkan Dhamma. Yang penting ada kuota. Jangan diklik-klik kuotanya kagak ada, muter terus. Ya, jadi ini manfaat pertama. Mengetahui yang belum kita ketahui tentang ajaran Sang Buddha. Nah yang kedua Bapak Ibu sekalian, sutang pariyodapeti. Kalau kita sekali mendengar, emang langsung nyantol?
Ada yang sekali kita pelajari itu langsung nyantol. Langsung kita ingat, langsung kita apal. Kan tidak ya. Kalau ngedengar ulang lagi boleh nggak? Boleh. Ya, jadi mendengar dhamma itu tidak cukup hanya satu kali. Kita perlu mendengar dhamma itu berulang-ulang kali. Biar apa? Biar semakin paham, biar semakin mengerti. Dulu ketika kita sekolah, mengulang kembali nggak apa yang sudah diajari oleh guru kita? Matematika diajarkan di sekolah. Di rumah diulang lagi nggak? Diulang lagi kan? Kenapa? Ketika kita mengulang kembali, mengulang lagi, makin ngerti. Demikian pula ketika kita mendengarkan dhamma, ketika kita ulang lagi, kita semakin paham apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Yang ketiga, keuntungan dari mendengar dhamma yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah kankang wihanati. Sudah makin paham, sudah makin mengerti tentang ajaran Sang Buddha. Kalau sudah makin ngerti, ada yang makin berkurang nggak? Kalau makin ngerti, makin paham, ada yang makin berkurang nggak? Apa? Keraguan-raguan. Kan kita menjadi semakin ngerti. Kalau kita makin ngerti, maka keraguan-raguan kita tentang Buddha Dhamma Sangha jadi makin berkurang. Kalau keraguan-raguan berkurang, ada yang meningkat nggak? Apa? Keyakinan. Ya, jadi keuntungan manfaat ketiga daripada mendengar dhamma adalah berkurangnya keyakinan, berkurangnya keraguan, biar fokus coba. Kan kadang-kadang sengaja digituin ya. Ya namanya orang ngomong tuh kadang-kadang suka belibet juga. Apalagi kalau lagi tegang banget ya. Pastilah. Ya, berkurangnya keraguan, meningkatnya keyakinan. Dari mana? Dari pemahaman yang semakin banyak tentang apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ya makanya kalau kita punya keraguan-raguan, Bapak Ibu sekalian, banyak-banyaklah mendengar dhamma. Kenapa? Karena kan setiap hari fenomena kehidupan datang menerpa kita. Butuh pegangan, ya kan? Butuh kekuatan untuk menghadapi segala fenomena kehidupan yang datang. Ya kalau kita sebagai umat Buddha, pegangannya ya dhamma, ajaran Sang Buddha. Ya, kan tidak jarang ketika fenomena kehidupan datang menerpa, pegangan kita enggak kuat, kita convert. Ya kan? Banyak terjadi seperti itu kan? Kita beralih keyakinan. Banyak umat Buddha yang seperti itu. Ya, makanya di sini kuatkan keyakinan kepada Buddha Dhamma Sangha dengan lebih banyak lagi belajar dhamma. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, diti ujung karoti. Mendengar dhamma mengubah pandangan yang keliru, pandangan yang salah ke arah pandangan benar. Kalau kita membaca suta-suta, membaca khotbah-khotbah Sang Buddha, tidak semua orang datang menjumpai Sang Buddha itu awalnya karena memang ingin mendapat pengajaran dari Sang Buddha.
Ada yang datang kepada Sang Buddha itu tujuannya nantang berdebat. Baca Upali Sutta, Majjhima Nikaya. Ya, Upali itu datang kepada Sang Buddha untuk nantang berdebat itu. Karena dia ngerasa jago dalam hal perdebatan menurut ajaran Niganta. Ada yang datang kepada Sang Buddha itu ngomel-ngomel. Akosaka Bharadwaja. Ngomel-ngomel dia kepada Sang Buddha. Gak semuanya datang kepada Sang Buddha itu untuk mendapatkan pengajaran. Meskipun akhirnya mereka-mereka itu yang datang berdebat, yang datang ngomel-ngomel, ujung-ujungnya mendapatkan pandangan benar. Ya, kan pasti endingnya tuh pasti baik. Endingnya tuh pasti happy. Ada emang nonton film yang endingnya jelek, nggak bahagia, ya? Pasti endingnya tuh pasti happy, pasti bahagia. Nah demikian pula dengan Upali, dengan Akosaka Bharadwaja. Meskipun di awal-awal debat, meskipun di awal-awal ngomel, ujung-ujungnya apa? Abhikantang, abhikantang. Luar biasa, luar biasa. Menakjubkan, menakjubkan. Seperti orang yang membalikan apa yang selama ini telungkup. Kalau ada mangkok ditengkurepin, ditelungkupin, kita kan nggak tahu apa isi mangkok itu ya. Nah kemudian kalau dicelentangin, ya, ini pakai bahasa sehari-hari aja ya, jangan yang formal-formal. Ya, kalau dicelentangin kan kita jadi tahu apa isi mangkok itu. Seperti orang yang membalikan apa yang selama ini telungkup. Yang enggak tahu jadi tahu. Seperti orang yang menyalakan pelita di dalam gelap sehingga mereka yang punya mata bisa melihat. Kalau kita malam-malam ada di ruangan ini, listriknya padam. Gelap, gak bisa ngelihat. Tahu-tahu ada yang hidupin lilin, yang hidupin korek api. Meskipun dalam cahaya temaram, kan kita jadi bisa ngelihat. Oh ada si itu duduk di sana. Oh si itu duduknya sebelah sana. Oh pintunya tuh di sana. Ya. Dari gelap menjadi terang. Seperti orang yang menunjukkan jalan yang benar kepada mereka yang selama ini tersesat. Dari nyasar sampai akhirnya bisa sampai di tujuan. Pernah nyasar nggak? Pernah. Pernah nyasar nggak? Kenapa nyasar? Terlalu yakin sama Google Map. Ya, kalau nyasar kan capek, muter-muter di situ-situ aja. Tahu-tahu ada yang nunjukin jalan. Tuh, yang benar jalannya ke sana. Kita bisa langsung sampai di tujuan. Kata-kata ini, ungkapan ini kerap kali kita temukan di khotbah-khotbah Sang Buddha, di suta-suta. Yang menandai apa? Terjadinya transformasi batin dari orang yang awalnya tidak mengenal Dhamma, jadi mengenal Dhamma. Ya, kan secara ilmu sosial, salah satu manfaat kita beragama adalah biar mengalami transformasi secara batin. Ya, kan kita bisa lihat Anggulimala, transformasi enggak? Transformasi kan? Dari pembunuh berubah jadi biku. Makanya kalau ada orang yang tadinya enggak benar kemudian jadi orang baik, jangan dikepoin. Jangan digibahin. Kan kita mah suka begitu ya.
Kenal gak sih itu tuh? Dulu kan dia tukang mabok. Sekarang jadi samanera loh. Sadu-sadu kalau orang jahat berubah jadi baik. Gak usah dikepoin. Gak usah digibahin. Kan udah dengar kan ya? Cikini kegondang dia. Orang kepo hidupnya gak bakal bahagia. Ya, jadi di sini kita bisa melihat transformasi itu berjalan. Makanya di akhir ungkapan itu mereka menyatakan, mulai hari ini saya menyatakan diri berlindung kepada Buddha Dhamma Sangha. Ada perubahan pandangan dari pandangan salah ke pandangan benar. Dan setelah mendapatkan pandangan benar, mereka menyatakan diri berlindung kepada Buddha Dhamma Sangha. Ini manfaat keempat. Yang terakhir yang kelima adalah citamasa pasidati. Mendengar dhamma memiliki manfaat membuat batin pikiran menjadi tenang dan bahagia. Kenapa pikiran batinnya tenang dan bahagia? Karena banyak manfaat yang didapatkan. Dari enggak tahu jadi tahu, dari enggak ngerti makin ngerti, dari enggak yakin makin yakin, dari pandangannya salah ke pandangannya yang benar. Bahagia kan kalau kita bisa mendapatkan 5 manfaat ini. Ya, makanya coba perhatikan ketika sebuah khotbah kita dengar, adakah manfaat-manfaat ini yang kita dapatkan? Bapak Ibu sekalian, pandangan benar itu menjadi sesuatu yang penting dalam agama Buddha. Dalam sebuah khotbah Sang Buddha, beliau menyatakan, sebagaimana fajar menjadi penanda terbitnya matahari. Tahu fajar ya? Warna keemasan, kemerahan, kekuningan, orange di ufuk timur. Itu kan menjadi penanda matahari terbit. Demikian pula pandangan benar. Menjadi penanda munculnya jalan mulia berunsur 8 dalam diri seseorang. Saya ulang sekali lagi. Sebagaimana fajar menjadi penanda terbitnya matahari, demikian pula pandangan benar menjadi penanda munculnya jalan mulia berunsur 8 dalam diri seseorang. Apa itu jalan mulia berunsur 8? Jalan yang menuju pada padamnya duka. Ya kan? Jadi kalau kita sudah punya pandangan benar, kan menjadi tanda bahwa kita ini tertuntun terarah pada padamnya duka, berhentinya duka, lenyapnya duka sama dengan tujuan kita sebagai umat Buddha, nibbana. Ya, dengan lenyapnya duka, kan kita merealisasi kebahagiaan tertinggi, nibbana. Kelahiran berhenti. Ya kan? Kan disebutkan begitu toh. Kinasawa, noda batinnya hilang. Noda batinnya lenyap. Kinajati, kelahirannya pun lenyap, berhenti. Kenapa? Karena sudah mencapai kebahagiaan tertinggi. Dari mana? Dari jalan mulia berunsur 8 yang dilaksanakan. Udah pengen jadi arhat belum sih? Ya Bapak Ibu sekalian, jadi di sini kita bisa melihat betapa pentingnya jalan mulia berunsur 8 itu. Ya, yang diawali dengan memiliki pandangan benar. Apa itu pandangan benar?
Dalam Samaditi Sutta dari kitab suci Majjhima Nikaya ada penjelasan dari Bante Sariputta. Apa itu pandangan benar? Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak semua sutta itu khotbah dari Sang Buddha. Ada beberapa sutta itu disampaikan oleh murid-murid Sang Buddha yang memang memiliki kemampuan mumpuni dalam menerangkan dhamma. Ya, satu contoh di sini adalah Samaditi Sutta. Saat itu Sang Buddha ada di Wihara Jetawana. Para biku datang berkumpul ke Wihara Jetawana. Bante Sariputta mendatangi sekelompok biku. Kepada biku tersebut, Bante Sariputta mengatakan, pandangan benar, oh para biku pandangan benar. Apa oh para biku pandangan benar itu? Biku-biku merespon kata-kata Bante Sariputta. Sesungguhnya Bante, kami datang dari jauh untuk mendengarkan khotbah dari Bante. Ya memang tujuan utama biku-biku tersebut adalah menghormat kepada Sang Buddha, mendengarkan bimbingan dhamma dari Sang Buddha. Tapi di sini ada Dhamma Senapati, Bante Sariputta, yang diakui oleh Sang Buddha sendiri sebagai murid beliau yang bijaksana. Biku-biku itu merespon demikian. Kami datang dari jauh untuk mendengarkan khotbah dari Bante. Ada perasaan apa sih dalam diri biku-biku tersebut ketika mereka dijumpai oleh Bante Sariputta? Dengan kata-kata yang mereka katakan tadi. Apa yang Bapak Ibu rasakan kalau udah lama nggak ketemu sama seseorang? Kangen. Ya. Coba kita perhatikan, sesungguhnya Bante kami datang dari jauh untuk mendengarkan khotbah dari Bante. Ada kesan kangen kan di situ kan? Kan kalau lagi kangen, siapa yang udah punya cucu di sini? Jauh-jauh kan juga rela kan? Kenapa? Pengen ketemu cucu. Pengen ketemu cucu. Kenapa? Kangen. Ya, biku-biku itu sudah rindu, sudah kangen dengan Bante Sariputta. Makanya merespon demikian terhadap apa yang dikatakan oleh Bante Sariputta. Rela menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk bisa mendengarkan dhamma. Ya, makanya di sini kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, kewihara itu penting, kewajiban bagi umat Buddha. Mindsetnya, pandangan salahnya harus dihapus. Selama ini umat Buddha pandangannya salah. Kenapa? Nggak perlu kewihara, yang penting berbuat baik. Keliru besar itu. Memang berbuat baik nggak perlu pakai pengertian benar. Bapak Ibu berdana dilempar boleh nggak? Nggak boleh. Karena harus dihaturkan, dipersembahkan. Ya kan? Kalimatnya begini. Mau kemana? Ke wihara. Ngapain? Ngasih makan Bante. Bener apa enggak? Kan banyak umat yang kayak begitu kan kalau ngomong. Emang Bante hewan peliharaan dikasih makan. Makanya harus dirubah. Kemana? Ke wihara. Mau ngapain? Mengaturkan dana makan. Ya, yang sering ke wihara aja kadang-kadang ngomongnya begitu loh. Mana? Wihara. Ngapain? Ngasih makan Bante. Duh. Bante dianggap yang dipelihara di rumah. Ya. Harus diubah itu. Dari mana pengubahan itu bisa didapatkan? Dari pengertian kita dapatkan ketika kita mendengarkan dhamma.
Kan masih toh Bapak Ibu sekalian, kalau saya nggak ngomong begini, mungkin nanti kalau Bapak Ibu besok datang ke wihara Dana Makan, ngapain ke wihara? Masih makan bante, masih pasti begitu. Makanya sekarang saya perbaiki. Ya, jadi jangan lagi loh. Kalau ada yang ditanya ke wihara bawa dana makan, jawabannya ngasih makan bante. Ya, diperbaiki itu. Salah itu, bahasanya kasar sekali itu. Tuh, ada yang toel-toel, berarti ada yang kayak gitu tuh. Ya. Nah, kemudian juga ada yang lucu. Apa? Mau ke wihara, ngapain? Pindah patah. Bapak Ibu bawa mangkok, ada yang ngasih nggak? Bapak Ibu bawa mangkok muterin wihara, ada yang ngasih nggak? Ada. Mau kemana? Ke wihara. Mau dana pindah patah. Kepada siapa? Biku sama Nera. Bukan mau kemana? Pindah patah. Kagak ada yang ngasih. Ya kan? Pindah patah itu tradisinya biku, tradisinya sama Nera, tradisinya para pertapa, bukan tradisinya umat awam. Umat awam mah nggak usah pindah patah, di depan ada tukang sate tinggal pergi nyelonong. Kan nggak bisa kan? Kalau biku yang tinggal di sini di depan ada tukang sate pergi nyelonong, pasti ada yang motret nanti. Rame, heboh nanti media sosial. Ya, itu sebagai contoh. Ya, jadi harus diubah. Wihara kita bangun dengan susah payah dalam hal perizinan. Wihara kita bangun dengan dana yang susah payah. Udah jadi, nggak perlu dipakai. Teroris itu. Ya kan? Tujuan kita bangun wihara ngapain? Buat belajar dan melaksanakan dhamma toh? Karena udah jadi nggak dipakai, nggak perlu ke wihara. Yang penting berbuat baik. Salah benar itu? Salah. Ya, salahnya jawabnya bareng-bareng dong. Salah, salah gitu. Saya ngerti media. Hanya kadang-kadang ketika ceramah saya selip-selipin sebagai jokes. Tapi intinya harus ingat loh, tadi 5 manfaat mendengar dhamma. Jangan cerita lucunya saya aja. Karena saya bukan stand up komedian. Bukan komika saya. Ya. Kita harus rela menempuh perjalanan jauh demi untuk dapat mendengarkan dhamma. Dari zaman dulu sampai sekarang. Banyak biku, banyak perumah tangga rela menempuh perjalanan jauh demi untuk mendengarkan dhamma. Kalau di Sutta disebutkan Sona Danda Sutta, Kuta Danta Sutta, itu ada rujukan. Berapa jarak yang jauh yang harus ditempuh untuk dapat mendengarkan dhamma, untuk dapat bertemu dengan Sang Buddha? 1000 yojana. 1 yojana 16 km. 1000 yojana 16.000 km. Ada yang rumahnya 16.000 km dari sini? Gak ada kan ya? Ya, gak ada kan? Rumahnya deket. Gak perlu jalan kaki lagi sekarang mah. Jangan males untuk ke wihara. Untuk menghormat Sang Buddha, untuk mendengarkan dhamma. Untuk melaksanakan dhamma. Di Sutta disebutkan demikian. Oh, kalau kita memang mengetahui kualitas bajik dari Sang Buddha, kualitas bajik dari Dhamma, kualitas bajik dari Sangga itu seperti itu. Bahkan ketika Buddha Dhamma Sangga jaraknya jauh dari kita, 1000 yojana sekalipun, hendaknya seseorang harus pergi menjumpainya dengan membawa tas tangan. Itu Kuta Danta Sutta dan juga Sona Danda Sutta. Ada rujukan seperti itu. Ya, jadi kalau rumahnya 2-3 langkah dari wihara, males ke wihara.
Sungguh terlalu. Ya. Tas tangan tuh maksudnya apa? Bawa timbel. Bawa perbekalan, kan mau perjalanan jauh. 16.000 kilometer loh. Kemarin biku yang jalan kaki aja nggak sampai 16.000 kilometer kan? Nggak sampai. Ya kudu bawa bekal. Jalan jauh-jauh, nanti jalan kecapean nggak bawa bekal pingsan. Nah, nggak sampai ke tujuan. Ya, kalau kita membaca riwayat peziarah dari Tiongkok, ada Fakyan. Fakyan itu biksu, Bante. Jalan kaki ke India pada abad keempat. Untuk apa? Belajar Winaya. 12 atau 14 tahun Fakyan di India belajar Winaya. Kemudian nyebrang ke Sri Lanka. 1 atau 2 tahun tinggal di Sri Lanka. Kemudian baru pulang lagi ke Tiongkok, singgah di Jawa. Makanya kan ada buku catatan perjalanan Fakyan. Tadi saya kan mencari Romo Peter Carey, saya mau diskusi. Kan beliau sejarawan toh. Yang menulis ini, Babat Diponegoro. Ada metodologinya menulis sejarah itu, nggak asal tulis. Ya, Fakyan singgah di Jawa selama 5 bulan. Dari Desember 413 sampai Mei 414. Nunggu angin yang bisa membawanya kembali ke Tiongkok. Ya, itu Fakyan. Jauh-jauh menempuh perjalanan darat perginya, berangkatnya. Jalan kaki, pulangnya lewat laut. Untuk apa? Mencari dhamma. Lalu ada Yiching. Yiching ini kan yang populer. Ada orang Palembang, orang Sumatera. Tahu Yiching kan? Masa nggak tahu Yiching orang Sumatera? Yiching itu biku juga, Bante juga. Dari Cungkok juga. Menempuh perjalanan ke India lewat laut, pulangnya juga lewat laut. Dalam perjalanan berangkat sebelum sampai ke Nalanda, dia belajar dulu di Universitas Swarna Dwipa, Muaro Jambi. Ada orang Jambi? Orang Jambi kan? Bukan. Makanya kan di dalam catatan perjalanan Yiching itu menulis, merujuk sebelum berangkat belajar di Nalanda, hendaknya biksu-biksu dari Tiongkok itu yang mau belajar ke Nalanda singgah dulu ke Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskerta. Karena pola pengajaran yang diajarkan di Muaro Jambi itu seperti pola pengajaran yang diajarkan di Nalanda. Ilmunya Pancawidya, 5 macam pengetahuan. Lalu kemudian ada Xuanzang. Xuanzang itu Tong Samcong. Ya, itu bukan tokoh fiktif, itu tokoh real yang hidup di abad ke-7. Kalau kita membaca bukunya Xuanzang, sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Beliau itu sangat terinspirasi sekali dengan 2 tokoh sebelumnya. Dengan Fakyan, dengan Yiching. Itu yang menggerakkan hati beliau untuk pergi mencari dhamma ke India. Yang populer dengan perjalanan ke barat. Kalau Sun Gokong Wuchingnya itu ditambahkan di abad ke-16. Sama seperti kalau kita baca wayang. Wayang India itu nggak ada Gareng Petruk Semar. Gareng Petruk Semar itu ditambahkan
ketika wayang itu diadaptasi ke dalam budaya Nusantara, budaya Jawa. Baru dimunculkan tokoh Petruk Semar Gareng. Ya, itu. Jadi rela menempuh perjalanan jauh demi untuk mendapatkan dhamma. Ya, kan sekarang Bapak Ibu kalau mau ke wihara nggak punya mobil Bante, gampang tinggal pencet. Yang penting e-walletnya ada isinya. Ya kan? Gampang. Sampai di wihara. Ya, gak usah jalan kaki jauh-jauh capek-capek. Berhadapan dengan siluman. Ya, jadi ini harus rela kita ini menempuh perjalanan yang jauh demi untuk mendapatkan dhamma. Ya, jadi makanya konsepsi jadi umat Buddha nggak perlu ke wihara, yang penting berbuat baik itu hapus konsep yang salah itu. Buat apa kita bangun wihara bermiliar-miliar kalau udah jadi kagak dipakai? Ya kan? Capek loh bikin wihara itu. Kan lihat aja Bante-Bante yang bikin wihara. Kepalanya sudah gundul, botak pula mereka. Untung saya kagak nih. Bante Sariputta kemudian merespon apa yang dilakukan para biku itu. Jika demikian, dengarkan dan perhatikan dengan baik apa yang akan kukatakan. Jadi pembicara itu meminta kepada pendengar untuk menyimak apa yang akan disampaikan. Ya, makanya kadang umat tuh suka nanya, apalagi kalau habis baca Dhammapada Atthakatha. Bante, kok mendengar satu bait kalimat Dhamma saja sudah mencapai kesucian ya? Saya sudah berkali-kali mendengar khotbah dari biku senior sampai biku junior, sampai samanera, sampai atasilani. Kok nggak suci-suci? Bapak Ibu sekalian, kita ini orang modern. Badan kita di sini belum tentu pikiran kita di sini. Ya kan? Yakin 100% badan kita di sini, pikiran kita di sini. Enggak kan ya? Enggak. Ya. Persentase kita kalau mendengar khotbah, biasa kalau orang mendengar sebuah ceramah itu kan paling tahan, paling lama kan 15 menit ya. Sisanya pikirannya tuh buyar. Lari sono lari sini. Ya. Kadang-kadang dalam sebuah kegiatan komunikasi, public speaking, makanya kan sering diajarkan 3 menit pertama itu waktu yang berharga. Apakah pembicaraanmu akan menarik bagi pendengar atau tidak? Makanya pembukaannya harus dibuat semenarik mungkin. Tapi saya mah biasa-biasa aja lah. Didengerin ya syukur, nggak didengerin ya nggak apa-apa. Tugas kewajiban sudah dijalankan, berusaha semaksimal mungkin. Nah, Bapak Ibu sekalian, fokus ketika kita mendengarkan Dhamma. Ada pesan masuk, antepin dulu. Ya kan? Ya enggak? Ada pesan masuk, antepin dulu. Kan nggak mungkin saya ceramah sampai sore. Ya kan? Dhamma itu berharga nggak sih? Nah, lebih berharga mana daripada pesan masuk? Hah? Lebih berharga mana daripada update status di medsos? Lokasi, pusdiklat. Caption, mendengar Dhamma, Bante Dhammika. Fokus dulu, ya, mendengarkan khotbahnya, siapapun yang menyampaikan.
Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi itulah yang terjadi. Kalau kita baca Dhammapada kata, kok kenapa bisa mencapai kesucian? Mereka fokus, pikiran mereka tidak bercabang-cabang banyak seperti kita sekarang ini. Ya, nah, apa itu pandangan benar? Ada 16 poin yang diuraikan oleh Bante Sariputta dalam Samaditi Sutta ini berkenaan dengan pandangan benar. 16 itu bisa kita kelompokkan menjadi 2. Apa? Ada pandangan benar yang duniawi, ada pandangan benar yang di atas duniawi. Apa itu pandangan benar duniawi? Di dalam sutta ini disebutkan, mengetahui yang tak bajik dan akarnya. Mengetahui yang bajik dan akarnya. Apa itu yang tak bajik? Membunuh itu tak bajik, mencuri itu tak bajik. Berperilaku seksual yang salah itu tak bajik. Berbohong itu tak bajik. Menghasut, memprovokasi itu tak bajik. Berkata kasar itu tak bajik. Bergosip itu tak bajik. Memiliki niat jahat itu tak bajik. Berpikir serakah itu tak bajik. Punya pandangan salah itu tak bajik. Apa akar dari yang tak bajik? Keserakahan, kebencian, kebodohan batin. Loba, dosa, moha. Coba kita perhatikan. Ada kan orang itu membunuh karena kebodohan. Ada umat nanya, Bante, di rumah saya banyak nyamuk. Kadang-kadang saya suka keprok nyamuk itu. Sambil sabesata bawantu sukitata. Itu kan membunuh karena kebodohan kan? Mulutnya sabesata bawantu sukitata, tangannya menganiaya, melenyapkan kehidupan. Ya, makanya ada orang membunuh itu karena keserakahan. Makanya begal marah kan? Ingin menguasai barang korban, pencurian, lalu melakukan kekerasan. Ada yang membunuh karena kebencian. Oh, itu sudah jelas sekali. Ya, jadi ini akar dari yang tak bajik adalah loba, dosa, moha. Tahun politik Bapak Ibu sekalian, harap hati-hati bermedia sosial. Pesan yang tidak jelas, pesan yang isinya kebohongan, menyerang lawan politik, hapus. Cukup sampai di tangan kita. Gak perlu kita bagi-bagi lagi. Kadang pengurus admin grup media sosial tuh suka cerita juga sama saya. Bante, ini di grup suka ada umat yang nyebarin hoax, berita bohong. Gimana ya Bante? Kasih peringatan. Masih begitu Bante? Kick aja. Iya kan? Daripada berita yang tidak jelas, tidak benar itu menyebar kemana-mana. Kan tidak semua atau orang itu membaca sesuatu itu secara utuh. Kadang baca judulnya, isinya kagak dibaca. Sehingga apa? Keterangannya jadi tidak lengkap. Ya, jadi kalau memang seperti itu ya dikasih peringatan. Kalau memang begitu terus kick aja. Ya, nanti paling ngeluh dia. Kenapa saya dikeluarin dari grup wihara? Ya, di grup wihara tuh sebarin yang baik-baik, yang bagus-bagus. Biar orang tuh termotivasi berbuat baik. Berita politik gak usah disebarin di grup wihara. Sebarin yang sifatnya pengetahuan umum, pengetahuan dhamma. Ya seperti sekarang nih. Kan bisa ceramahnya dirangkum, diketik, nanti disebarin. Ya, atau Bapak Ibu baca buku dhamma, diketik, dirangkum, sebarin. Biar orang termotivasi berbuat kebajikan. Bukan malah mikirin nanti nyoplos yang mana ya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang bajik?
Tidak membunuh itu bajik, tidak mencuri itu bajik, tidak berperilaku seksual yang salah itu bajik, tidak berbohong itu bajik, tidak menghasut itu bajik, tidak berkata kasar itu bajik, tidak bergosip itu bajik, punya niat baik itu bajik, tidak berpikir serakah itu bajik, punya pandangan benar itu adalah bajik. Apa akar dari yang bajik? Aloba adosa amoha. Tanpa keserakahan, tanpa kebencian, tanpa kebodohan batin. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba kita periksa. Berhubungan dengan apa hal yang bajik dan akarnya? Berhubungan dengan apa hal yang tak bajik dan akarnya ini? Berhubungan dengan apa? Hukum? Berhubungan dengan apa? Kalau perbuatan itu berhubungan dengan apa? Hukum karma. Makanya di poin pertama pandangan benar adalah kama sakata samaditi. Memiliki pandangan benar tentang hukum karma. Sudah belum kita punya pandangan benar tentang hukum karma? Sudah belum? Sudah belum? Belum. Belum 100% kita memahami hukum karma. Coba kita perhatikan. Kita kan pasti pengen yang baik-baik kan dalam hidup kita. Rezeki lancar, usaha lancar, mau apa-apa lancar. Ketika kita berbuat baik, rutin gak setiap hari? Ketika kita berbuat baik, maksimal gak setiap hari? Kan belum tentu kan? Ya. Ntar ada dana paramita. Ada nggak dana paramita? Diedarin kantong dana. Mau yang dikeluarin yang merah, apa yang hijau? Yang merah apa yang hijau nanti yang mau dikeluarin? Ya jawab dalam hati aja, nggak usah dijawab di. Terserah Bapak Ibu sekalian. Kan kita kan pengen maksimal semuanya ya kan? Tapi ketika kita mau berbuat baik, kita berbuatnya secara minimal. Kesesuaiannya kan nggak ada. Yang didambakan, yang diinginkan, yang diharapkan yang maksimal, tapi perbuatannya yang minimal. Nggak nyambung coy. Frekuensinya beda. Ya itu sebagai contoh saja. Ya, jadi kalau memang kita mau yang baik-baik, yang maksimal, ya berbuat baiknya pun harus maksimal. Totalitas itu perlu dalam berbuat baik, jangan setengah-setengah. Ya, kalau kita memahami hukum karma. Ya, itu. Jadi ini pandangan benar yang pertama. Memahami hukum karma dan akibatnya. Nah, yang kedua sampai ke-16, Bapak Ibu sekalian, itu pandangan benar di atas duniawi. Kenapa? Karena dikaitkan dengan 4 kebenaran mulia. Dikaitkan dengan jalan mulia berunsur 8. Pokoknya kalau kita berbicara hal-hal yang di atas duniawi, yang transendental, dalam konteks dhamma itu adalah mengenai 4 kebenaran mulia, jalan mulia berunsur 8. Apa yang kedua? Yang kedua itu berkenaan dengan makanan, ahara. Makanan dalam agama Buddha itu disebut sebagai penopang kehidupan. Makanan dalam agama Buddha bisa kita kategorikan menjadi 2. Ada makanan penunjang fisik, ada makanan penunjang batin. Di dalam Kumara Panha, Sopaka kan ditanya oleh Sang Buddha. Apa yang satu itu? Eka nama King. Sopaka Samanera umur 7 tahun menjawab. Sabe sata ahara titika. Semua makhluk hidup bergantung pada makanan. Ya, jadi makanya kategori makanan ada yang menopang kehidupan fisik, ada yang menopang kehidupan mental. Ada yang namanya kabalingkahara. Makanan jasmani. Tadi Bapak Ibu kesini kan sudah makan kan, sudah sarapan kan?
Macam-macam kan sarapannya. Mungkin ada yang bikin nasi goreng, mungkin ada yang bikin mie instan. Saya nggak bakal nyebut merek, saya bukan endorser soalnya. Nggak ada brand yang menghubungi saya untuk nyebutin. Ya, pokoknya merek mah terserah Bapak Ibu itu, selera masing-masing. Ya, kalau nyebutin merek nanti kan dikira promosi saya. Ada yang mungkin makan bubur, ada yang mungkin makan apa gitu pagi-pagi. Nah, itu kan penopang jasmani, penopang tubuh materi ini. Nah, ada makanan yang sifatnya mental, yang sifatnya batin. Ada yang disebut dengan pasahara, makanan kontak. Ada yang disebut dengan winyanahara, makanan kesadaran. Ada yang disebut dengan mano sancetanahara, makanan niat, makanan kehendak. Contoh, kita punya berapa indria? Punya berapa indria kita? Umat Buddha jangan bingung, ditanya punya berapa indria. 6, bukan 5. Kan dalam agama Buddha nggak ada yang namanya panca ayatana. Yang ada namanya salayatana, 6 landasan indria. Ya, 6 landasan indria, bukan 5. Ya, salayatana. Salayatana, 6 landasan indria. Indria kita ini setiap saat kan kontak dengan objek indria. Mata kontak dengan bentuk, ya, bentuk rupa. Ya, telinga kontak dengan suara. Hidung kontak dengan bebauan. Lidah kontak dengan rasa. Ya, tubuh dengan sentuhan, benda juga, rupa juga. Kemudian pikiran kontak dengan konsep, ide, gagasan. Ya. Nah, sekarang indria Bapak Ibu kontak nggak dengan objek indria? Kontak nggak? Apa yang sedang kontak? Mata. Ya. Matanya kan sedang kontak dengan objek indria ya. Ada yang mungkin ngeliatin Buddha Rupang, kok Buddha Rupangnya bagus. Ada yang mungkin lihat bunga-bunga imitasinya, kok bagus penataannya. Ada yang mungkin lihat dupa, tempat dupanya. Ada yang mungkin lagi melototin saya. Ceramahnya lama banget. Ya, ada kesadaran nggak ketika kontak itu terjadi? Sadar nggak Bapak Ibu sekalian sedang kontak dengan indria, dengan objek indria? Sadar kan? Kesadaran itu menilai nggak? Setelah menilai ada kehendak nggak yang muncul? Ada kan ya? Ceramahnya lama kaki saya udah pegel kesemutan udah keluar aja pulang Ada mungkin yang niatnya seperti itu. Ya kan? Nah, reaksi yang muncul itu menjadi sebab kehidupan enggak? Ya. Jadi menjadi penyebab sebab kehidupan kan? Reaksi yang dimunculkan ketika indria kita kontak dengan objek indria, terjadi proses kesadaran hingga muncul cetana. Ya seperti kalau kita lihat kotak dana. Mata kita kontak dengan objek kotak dana. Ya, ada kesadaran, sedang melihat, menilai, oh itu kotak dana. Cetana yang muncul apa? Narik dompet apa nutupin dompet? Itu kan akan berpengaruh pada proses sebab kehidupan kita kan. Kalau kita narik dompet, mengeluarkan, memasukkan, apa sebabnya? Kebahagiaan kan? Bisa jadi kaya kehidupan sekarang ataupun kehidupan akan datang. Jadi kalau kita berbicara buah kebajikan itu jangan cuma nanti kehidupan akan datang, kamu jadi ini karena berbuat baik. Jangan, kelamaan. Sekarang dengan kamu sering berbuat baik, bisa sehat rezekinya. Ya kan?
Bisa nanti ada kemudahan, kelancaran dalam usaha yang kamu lakukan. Yang tadinya sudah di matematik susah, tahu-tahu begitu dilakukan, oh, lancar. Ya, jadi jangan cuma Bapak Ibu sekalian, kalau kehidupan kalau sekarang sering berdana, kehidupan akan datang bisa jadi dewa. Kelamaan. Nunggu mati baru dapat. Kan nggak mungkin kita percepat kematian kita. Salah juga, ya kan? Ini kasih tahu sekarang juga bisa berbuah. Dalam bentuk apa? Rasa bahagia. Kalau kita sudah berbuat baik, perasaannya yang muncul apa? Bahagia apa? Kecewa? Bahagia kan? Itu kan buah dari kebahagiaan berbuat kebajikan. Jadi nggak usah nunggu lama-lama lah. Ya, nah itu. Makanan menjadi penopang kehidupan. Baik secara jasmani maupun secara mental. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini dikaitkan dengan 4 kebenaran mulia. Tahu makanan, tahu sebab munculnya makanan, tahu lenyapnya makanan, tahu jalan untuk melenyapkan makanan. Apa jalan untuk melenyapkan makanan? Jalan mulia berunsur 8. Kan tadi sudah disebutkan berkali-kali, makanan itu sebagai penopang kehidupan, baik fisik maupun mental. Kalau kita ingin menghentikan makanan, maka yang harus kita lakukan adalah melaksanakan jalan mulia berunsur 8. Menghentikan makanan di sini maksudnya ibu-ibu bukan diet ya. Maksudnya menghentikan proses kehidupan. Ya, bukan diet. Menghentikan proses kehidupan. Maksud? Paham? Aman? Ya, yang ketiga itu 4 kebenaran mulia itu sendiri. Yang keempat, sampai ke 15, itu 12 paticca samuppada. Ya, tahu ya 12 paticca samuppada ya? Dimulai yang keempat itu dari usia tua kematian dulu. Tahu usia tua kematian, tahu sebabnya usia tua kematian, tahu lenyapnya usia tua kematian, tahu jalan untuk melenyapkan usia tua kematian. Apa jalan untuk melenyapkan usia tua kematian? Jalan mulia berunsur 8. Tidak ada jalan lain untuk menghentikan penderitaan. Hanya jalan mulia berunsur 8. Ya, kemudian yang ke-15 awija. Tahu awija, sebab munculnya awija, lenyapnya awija, jalan untuk melenyapkan awija. Apa jalan untuk melenyapkan awija? Jalan mulia berunsur 8. Jadi sebenarnya ajaran Sang Buddha itu kembali lagi ke situ aja. Esensi praktik dhammanya panya, sila, samadhi. Kalau dalam tahap berikutnya ya adicita, adisila, adipanya. Kalau kita merujuk ke Owada Patimokkha. Ya, itu ke situ-situ aja. Ya memang di tahap dasar caranya banyak. Pakai dana, pakai sila, pakai meditasi, pakai patidana, pakai patumudana. Ya, itu tahap-tahap dasar sebenarnya. Tapi dalam tahapan yang lebih tinggi, ya praktiknya adalah 4 kebenaran mulia, jalan mulia berunsur 8. Ya, yang ke-16, Bapak Ibu sekalian, adalah asawa, noda batin. Sama seperti sebelumnya. Ya, noda batin itu ada 3. Noda batin keinginan indria, noda batin berupa keinginan lahir kembali di alam bahagia, noda batin berupa kebodohan batin. Ya, ini dikaitkan lagi dengan 4 kebenaran mulia. Tahu noda batin, tahu sebab munculnya noda batin, tahu lenyapnya noda batin, tahu jalan untuk melenyapkan noda batin. Apa jalannya? Jalan mulia berunsur 8. Nah, inilah yang disebut dengan pandangan benar sebagaimana dirujuk di dalam Samaditi Sutta kitab suci Majjhima Nikaya. Bapak Ibu sekalian, di dalam Anuggahita Sutta Anggutara Nikaya kelompok 5, Sang Buddha menegaskan bahwa pandangan benar ini perlu kita tingkatkan.
Ya, jadi kebajikan itu perlu ditingkatkan terus. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan pandangan benar ini? Di dalam suta ini dijelaskan ada 5 cara untuk meningkatkan pandangan benar. Ya, pancahi bikawe anggehi anugahita samaditi ceto wimuti pala cahoti ceto wimuti pala nisang saca. Panya wimuti pala cahoti panya wimuti pala nisang saca. Pandangan benar dibantu oleh 5 faktor ini, maka pandangan benar itu memiliki kebebasan pikiran sebagai buahnya. Kebebasan pikiran sebagai buah dan manfaatnya. Kebebasan melalui kebijaksanaan sebagai buah dan manfaatnya. Ya. Apa 5 itu? 1. Pandangan benar akan meningkat bila mana dibantu dengan sila nugahita, praktik sila. Bapak Ibu sekalian, sebagai umat Buddha sehari-hari Bapak Ibu melatih 5 latihan sila. Di hari Uposatha, hendaknya Bapak Ibu berusaha untuk melatih 8 latihan sila. Kenapa? Karena 8 latihan sila itu sebenarnya juga merupakan sila pokok bagi upasaka-upasika. Kalau kita baca suta-suta, di hari Uposatha, umat Buddha di zaman Sang Buddha itu selalu melatih 8 sila ini. Ya seperti Wisaka, kan sampai ada Wisaka Sutta. Isinya apa? Menguraikan tentang praktik 8 sila. Besok hari Kamis apa Jumat tuh? Uposatha, Purnama, bulan terang, Capgo, bertepatan dengan Pegwe Capgo, kue bulan. Ya. Itu kesempatan untuk apa? Melatih 8 sila. Udah beli kue bulan Bante, makan sebelum tekad atas sila. Atau makan setelah selesai atas sila. Ya. Sore-sorenya kan pengen lihat purnama. Di bulan ada apa? Di bulan ada apa? Di bulan ada lukisan apa? Ada gambar apa? Kelinci. Kalau dalam mitologi Buddhis, di bulan itu ada gambar lukisan kelinci. Ya, siapa yang ngelukis? Siapa yang ngelukis kelinci di bulan? Ayo, bukan Patinosidin. Dewa Saka yang melukis kelinci di bulan. Kenapa? Kagum sama Bodhisatta yang saat itu lahir jadi kelinci. Coba baca Sasa Jataka dah. Kan saat itu Bodhisatta lahir sebagai kelinci. Reliefnya juga ada di Candi Borobudur. Ya, makanya kalau ke Borobudur tuh minta dibacain relief, minta diterangin relief, jangan cuma celpi-celpi aja. Biar kita bisa memaknai ajaran Dhamma yang ada di sana. Ya Jataka kan bisa dibaca itu kan. Kan sayang itu warisan budaya dunia. Yang menjadi kebanggaan bukan cuma buat umat Buddha tapi juga bagi bangsa Indonesia. Ya, nah itu. Ada bulan, di bulan ada kelinci. Kelinci itu dilukis oleh Dewa Saka karena Dewa Saka kagum sama kelinci. Jelmaan Bodhisatta sebagaimana tercantum di dalam Sasa Jataka. Ya, jadi yang mandang bulannya sambil minum teh aja. Kue bulannya disimpan dulu. Ya. Nah itu. Jadi silanya ditingkatkan. Ya syukur-syukur kalau ada libur bisa naik yang pria-pria jadi 10. Yang ibu-ibu jadi 8 secara 2 minggu mungkin jadi atas silani sementara. Yang pria-pria bisa naik jadi 227. Meskipun cuma sementara. Ya kan boleh sekarang latihan jadi biku sementara kan? Itu kan gedungnya ada di sana. Nggak jauh dari sini. Kan banyak orang-orang sini suka ke sana, ke Gunung Sindur. Ya.
Ini nggak apa-apa nyebutin merek. Soalnya wihara. Tapi saya nggak di-endorse sama Bante Dhamma Jato ngomong begini. Ya, saya cuma membantu sosialisasi. Kadang-kadang umat tuh, boleh yang bapak-bapak naik jadi 227, mereka pada ketawa. Kan berarti nggak tahu ada program biku sementara. Ya kan? Ya malah diketawain saya ngomong bener. Itu kan program sangga. Ya kan? Baru tahu. Ke Pusdiklat ngapain aja selama ini? Gak pernah tahu ada pengumuman. Ya, nah itu yang pertama, meningkatkan sila. Nah yang kedua, pandangan benar meningkat dibantu dengan belajar dhamma, sutta nugahita. Ya makanya tadi saya menekankan umat Buddha itu perlu ke wihara, menjalankan kewajibannya, belajar dan juga sekaligus praktik dhamma. Ya, jadi ada sebenarnya kewajiban-kewajiban bagi umat Buddha itu untuk ke wihara. Cuma selama ini nggak pernah digali. Banyak khotbah-khotbah itu disampaikan atas dasar asumsi pribadi, bukan berdasarkan kitab suci. Mohon maaf. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, sakaca nugahita. Pandangan benar meningkat dibantu dengan diskusi dhamma. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mau nyari narasumber diskusi dhamma, pastikan narasumbernya itu sesuai. Kita bisa pegang khotbah Sang Buddha di Anguttara Nikaya kelompok 3. Kata Watu Sutta. Apa? Ketika nyari narasumber itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan minimal. 1, narasumber itu minimal 1 level dengan kita. Mengetahui topik bahasan yang akan diulas. Minimal 1 level. Kenapa? Nggak boleh levelnya di bawah kita. Ngomong nggak nyambung tuh nggak enak. Ya kan? Nah, makanya minimal 1 level. Lalu nanti nggak ketemu kalau dia bawahnya, levelnya di bawah kita, penguasaan pengetahuan dia nggak memahami ulasan diskusi yang akan kita bahas. Ya, nah yang kedua, tidak merendahkan. Ketika pendengar itu, peserta diskusi itu bertanya. Ya, contoh yang merendahkan gimana? Ketika ditanya, jawabannya apa? Kamu nanya, bertanya-tanya. Nah, itu kan merendahkan sebenarnya. Ya, ibu-ibu kalau anaknya ditanya jawabannya gitu, jangan dikasih uang jajan seminggu. Ya, nah kemudian tidak untuk menyerang. Jadi ketika ditanya, dia benar-benar menerangkan, tidak menyerang peserta diskusi. Ya, itu yang menjadi panduan ketika kita melakukan sakaca nugahita. Nah, lalu yang berikutnya, yang keempat adalah samata nugahita. Pandangan benar meningkat dibantu dengan meditasi samata. Ya, meditasi samata. Ya, Bapak Ibu sehari-hari meta bawana, anapanasati, buddhanusati, dhammanusati, sangganusati, itu dirutinkan saja. Biar pikirannya terarah. Ya, jadi dibiasakan bermeditasi. Jangan cuma suka nge-share testimoni meditasi. Sendirinya enggak pernah meditasi. Ya kan dulu rame kan? Ada artis memberi kesaksian, testimoni, saya sembuh dari kanker berkat meditasi. Wah, umat Buddha bangga sekali. Tuh, berkat meditasi tuh, sembuh dari kanker. Padahal sendirinya nggak pernah meditasi. Cuma ngebanggain hasil meditasi orang. Ya kan? Ya kitanya sendiri harus meditasi. Ya, terlepas itu bisa menyembuhkan penyakit kita atau tidak, yang penting kita bisa berlatih menjaga pikiran kita untuk selama waktu meditasi terjaga tidak berpikir jelek. Kan kebiasaan itu dibangun dari awal, nggak bisa ujuk-ujuk. Ya kalau sekarang kita nggak pernah meditasi, pikirannya bisa lebih liar, bisa lebih kacau. Ya jadi jangan udah
banyak masalah baru kita berpikir untuk meditasi. Meditasi itu harus kita jadikan sebagai imunisasi, vaksin buat batin kita. Kenapa kita divaksin? Mencegah penyakit. Ya kan? Nah demikian pula meditasi untuk mencegah penyakit batin. Stres, gelisah, galau. Itu bisa sembuh dengan rutinitas meditasi yang kita lakukan. Antisipasi itu perlu. Ya. Kan pepatah bijak mengatakan sedia payung sebelum hujan. Jangan udah basah baru nyari payung. Ya, ini. Yang terakhir baru wipasana nugahita. Pandangan benar akan meningkat bila dibantu dengan meditasi pandangan terang. Apa meditasi pandangan terang itu? Meditasi pandangan terang itu Bapak Ibu sekalian tiada lain adalah apa yang di dalam Mahasatipatthana Sutta itu disebut Cattaro Satipatthana. Meditasi 4 landasan perhatian. Apa yang diperhatikan? Memperhatikan jasmani, memperhatikan perasaan, memperhatikan pikiran, memperhatikan fenomena pikiran. Ya, itu meditasi Satipatthana merujuk kepada Mahasatipatthana Sutta atau Satipatthana Sutta. Ya, jadi dirutinkan bila mana kita ingin pandangan benar dalam diri kita itu meningkat. Dengan melatih sila, belajar dhamma, diskusi dhamma, melatih meditasi samatha, dan melatih meditasi wipasana. Nah inilah upaya yang perlu dibuat agar pandangan benar kita semakin meningkat. Seperti tadi di awal saya sudah sampaikan, sebagaimana fajar menjadi penanda terbitnya matahari, begitu pula pandangan benar menjadi penanda munculnya jalan mulia berunsur 8 dalam diri kita. Marilah kita berjuang agar kita memiliki pandangan yang benar yang mengarah pada padamnya penderitaan. Di dalam Dhammapada disebutkan Dhammapiti Sukang Seti Wipassanena Cetasa. Arya Pawadite Dame Sarda Ramati Pandito. Ya, orang baik, orang bijak senang mendengar dhamma. Ya, dia senang mendengarkan ajaran yang dibabarkan oleh para mulia. Terima kasih, semoga bermanfaat, menambah wawasan pengetahuan, inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus belajar dan melaksanakan dhamma. Sabe sata bhavantu sukhita, semoga semua makhluk hidup berbahagia.